Ya, selamat datang di Ekopestora, panduan gaya hidup investasi masa kini. Kali ini kita akan membahas cara mudah memahami investasi reksadana. Kemarin kita udah membahas level yang paling basic, yakni level tabungan, tentunya dengan resiko dan potensi keuntungan yang cukup rendah. Lanjut kita naik level ke deposito, demikian juga. Nah, sekarang nih kita naik level ke yang namanya investasi di reksadana, tentunya dengan profil resiko dan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan tabungan dan deposito. Jadi reksadana merupakan sekumpulan aset yang dikelola oleh manajer investasi atau suatu institusi atau perusahaan pengelolaan investasi. Nah, di sini analogi yang sangat sederhana, teman-teman. Di sini ada bus dan ada mobil pribadi, yang mana reksadana ini diibaratkan adalah bus, yang mana teman-teman misalnya pergi ke Jakarta menuju tujuan di Bandung. Nah, teman-teman praktis sekali. Praktis kenapa? Karena teman-teman tinggal bayar ke Pak Supir, maka Pak Supir akan membawa dengan nyaman dan aman menuju hingga tujuan ke Bandung. Begitu pula dengan mobil pribadi, bahwasannya di sini ya tentunya dia melakukan perjalanan suka-suka teman-teman mau berhenti di mana dan segala macam hingga mencapai tujuan yang sama nanti di Bandung. Nah, kurang lebih demikian. Nah, di sini dianalogikan bahwasanya Pak Supir inilah yang menjadi manajer investasi yang mengantarkan, yang mengelola sebuah portofolio yang isinya macam-macam, isi yang isinya macam-macam instrumen investasi atau produk investasi dengan macam-macam nanti yang namanya jenis reksadana. Nah, disinilah fungsi dari atau motif kita memilih reksadana ialah karena praktis, tidak begitu membutuhkan pengetahuan investasi yang mendalam, tapi teman-teman cukup mempercayakan uang atau dana teman-teman untuk dikelola suatu manajer investasi. Nah, demikian pula di mobil pribadi, tentunya di sini bedanya ialah kita mengatur sendiri, memilih produk-produk investasi yang mana atau yang mau kita racik. Nah, itu bedanya teman-teman. Tentunya ketika di posisi mobil pribadi ini kita membutuhkan pendalaman pengetahuan tentang produk keuangan atau investasi. Nah, itulah perbedaan yang sangat mendasar yang tentunya saya pikir mudah dipahami ya teman-teman. Jadi reksadana itu praktis, teman-teman tinggal mempercayakan dana teman-teman, nilainya bebas berapapun, relatif kecil ya teman-teman. Bisa dimulai dengan 100.000 pun udah bisa kok masuk di reksadana. Lanjut untuk memahami agar lebih mudah lagi, di sini yang kedua ialah analogi rujak. Nah, ketika di reksadana, ini ibaratnya manajer investasinya ialah yang meracik rujak tersebut. Jadi teman-teman praktis tinggal beli ke tukang rujak, maka tukang rujak akan meracikkan tentunya sesuai dengan yang pilihan teman-teman nanti yang pengen pilih di mana. Nah, ini manajer investasi atau tukang rujak ini nanti menyediakan pilihan-pilihan reksadana. Misalnya ada rujak yang manis, ada rujak yang pedas, ada rujak yang macam-macam lah teman-teman, seperti itulah. Jadi sangat praktis, teman-teman tinggal beli aja di tukang rujak, maka nanti rujaknya jadi dan siap dimakan. Artinya ya tidak membutuhkan pengetahuan teman-teman menggali terlalu detail atau rinci bagaimana sih bikin rujak dan lain sebagainya. Pasrahkan aja ke tukang rujak, nanti tukang rujak akan nanti tukang rujak akan tentunya membuat rujak yang sesuai selera teman-teman. Nah, analogi di rujak bikinan sendiri ialah ya seperti yang tadi teman-teman, bahwasannya teman-teman bebas meracik sendiri pengen komposisi isi portofolio atau isi rujaknya seperti apa. Apakah dominan banyak tomatnya atau jambu atau mungkin nanas atau mungkin sayurnya atau mungkin tingkat kepedasannya, tingkat kemanisannya, dan lain sebagainya. Ya, artinya kalau bikin rujak sendiri ya ibaratnya investasi sendiri ya teman-teman. Teman-teman bebas meracik sesuai yang teman-teman inginkan, sesuai kebutuhan teman-teman untuk mencapai tujuan yang sama, yakni ya tujuannya sama-sama makan rujak teman-teman. Seperti itu. Jadi di reksadana ini kalau dianalogikan di rujak, balik lagi bahwasannya praktis, teman-teman tinggal bayar ke tukang rujak, maka tukang rujak ini akan bertugas untuk meracik rujak sesuai selera yang teman-teman pilih. Seperti itu ya menu-menunya.
Jadi cukup mudah bukan untuk mempelajari bagaimana reksadana itu ya sekumpulan isi portofolio atau produk keuangan. Teman-teman nanti tinggal memilih jenis-jenis reksadana yang seperti apa. Oke, lanjut ya, kita bahas lebih mendalam lagi teman-teman. Nah, ini ilustrasi atau beberapa jenis reksadana. Jangan khawatir, jangan bingung. Saya akan bahas untuk mempermudah lebih lanjut bahwasanya dimulai dari reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini resikonya sangat rendah, minim banget resiko, tapi tingkat hasilnya pasti, cuannya pasti, dijamin. Dan diupayakan di reksadana pasar uang ini mengalahkan yang namanya BI rate. Kenapa mengalahkan BI rate? Karena instrumen yang ada di reksadana pasar uang ini kecenderungannya ialah deposito. Kemudian ada SBI, T-bills dan lain-lain macam-macam produk keuangan yang dimana istilah pasar uang ini ialah instrumen investasi yang jangka pendek, kurang dari setahun rata-rata. Tapi berbeda dengan pasar modal yang identik dengan investasi jangka panjang minimal 1 tahun ke atas. Nah, di sini tukang rujak atau bus tadi, super bus tadi akan meracik nih, memilihkan instrumen isi portofolio apa aja yang ada di reksadana pasar uang. Nah, macam-macam nanti sellernya atau manajer investasi nanti saya akan beritahu lebih lanjut untuk pembahasan-pembahasan di episode selanjutnya. Jadi cukup jelas ya bahwasannya reksadana pasar uang ini setidaknya dibikin, diracik untuk ya setidaknya mengalahkan BI rate suku bunga pasar. Nah, sekarang suku bunga pasar ketika video ini dibuat ini sekitar 3,75%, yang mana BI rate ini setiap bulan akan ada rapat Dewan Gubernur BI yang menetapkan besaran sejauh mana BI rate yang akan diluncurkan atau dirilis. Nah, kurang lebih estimasi reksadana pasar uang itu dengan posisi BI rate 3,75 ya setidaknya di 4-6% teman-teman. Teman-teman bisa cek deposito perbankan secara umum di episode kemarin atau posisi sekarang sejauh mana ya, kurang lebih dia tentu nggak jauh beda, yang tentunya melebihi suku bunga pasar atau BI rate agar menggoda untuk menarik nasabah atau investor tentunya. Nah, lanjut. Di sini ialah komposisinya 100% di instrumen pasar uang yang relatif aman yang pasti tiap bulan cuan. Lanjut ke reksadana proteksi atau reksadana pendapatan tetap, ini sama aja, ini hanya komposisinya aja. Nah, isinya apa? Naik level teman-teman. Yang tadinya hanya pasar uang doang, nah ini di reksadana pendapatan tetap atau proteksi ini identik dengan menambahkan unsur yang namanya obligasi. Jadi obligasinya masuk sekian persen tertentu, termasuk reksadana, termasuk instrumen pasar uang. Tentunya di sini obligasinya mulai diperbanyak dibandingkan pasar uangnya. Nah, obligasi ini sendiri tentunya bunga obligasi atau surat utang itu lebih tinggi. Nah, obligasi itu tentunya lebih tinggi. Jadi estimasinya dengan posisi BI rate sekarang seperti itu ya kurang lebih 5-8%. Kalau mau bukti ini sepintas saya akan buka obligasi terbaru di tahun 2021 dari negara Indonesia ini, dari pemerintah. Ini ada namanya kupon ORI 19 atau obligasi retail yang teman-teman misalnya tadi analogi mobil pribadi atau bikin rujak sendiri. Nah, ini minimal 1 juta kok. Jadi investasi itu nggak mahal kok, nggak butuh modal tinggi, jadi minimal 1 juta udah bisa beli ori nih. Nah, ini kalau instrumen dengan BI rate tadi 3,75 ya kurang lebih seginilah 5%-an atau mungkin sekitar 6% untuk rata-rata obligasi negara sekarang secara umum. Nah, kalau obligasi swasta tentunya biasanya lebih besar nilai bunganya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke reksadana campuran ya. Namanya campuran tentunya dicampur tuh teman-teman racikannya. Ada pasar uangnya, ada juga pasar modalnya. Nah, tapi di sini identik komposisi terbesarnya ya tentunya di obligasi. Pasar uangnya biasanya lebih sedikit, jadi lebih identik banyak di obligasi juga saham. Lanjut kita naik ke reksadana campuran. Tentunya tingkat resikonya makin meningkat teman-teman, tentu dengan keuntungan imbal hasil yang secara umum lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap maupun pasar uang. Kenapa? Karena ini lebih sedikit beresiko, mengingat kenapa? Karena mulai masuk yang namanya instrumen saham teman-teman. Jadi saham mulai masuk sekian persentase tertentu, kemudian surat utang atau obligasi, dan pasar uangnya biasanya sangat sedikit. Nah, agar lebih agresif instrumen investasinya teman-teman.
Nah, lanjut kita naik ke yang paling tinggi, yakni reksadana saham. Nah, reksadana saham ini tentunya resikonya juga semakin tinggi, tentunya tingkat penghasilan atau cuannya juga relatif lebih tinggi, teman-teman. Tapi di sini kurang lebih kalau saham ini setidaknya bunganya atau keuntungan potensi cuannya persentasenya ialah di atas obligasi. Nah, obligasi secara umum kan sekitar 5 sampai 6% dengan posisi beres sekarang, atau yang dulu-dulu tahun-tahun sebelumnya ialah ada pernah sampai 7 sampai 8%. Nah, ini ini saham tentunya bagaimana mengalahkan yang namanya bunga atau persentase atau keuntungan dari obligasi. Dan katakanlah obligasi sekarang misalnya 5%, ya ini di saham ini potensi keuntungan tentu diharapkan di atas 5%. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut kita cocoknya masuk di mana nih dengan profil kita, mulai dari usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita apakah masuk di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap atau di saham. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di episode berikutnya, teman-teman. Tapi setidaknya di episode reksadana yang pertama ini teman-teman memahami perbedaan apa sih reksadana itu, kemudian jenis-jenis reksadananya, kemudian jenis-jenis reksadana seperti apa. Kan ada reksadana pasar uang sampai reksadana saham, teman-teman. Nah, sekarang kita sedikit mengintip ya teman-teman ke beberapa platform atau marketplace reksadana. Misalnya ini di Ajaib. Di sini ada beberapa jenis, teman. Ada reksadana saham, pendapatan tetap, pasar uang, dan campuran. Misalnya kita klik reksadana pasar uang. Nah, di sini ada beberapa provider atau sellernya ibaratnya, atau tukang rujaknya atau supir busnya tadi, yang atau bisa disebut manajer investasi. Nah, inilah beberapa provider yang mengelola portofolio investasi, teman-teman. Nah, ini return per 3 bulan menawarkan 1,6%. Nah, ini juga bisa di set nanti di KPI tahunan, tinggal diklik aja, misalnya klik detail, maka dalam 3 tahun kalau teman-teman mempercayakan dana, misalnya salah satu sampel ini produknya Prospera Dana Lancar, maka teman-teman mendapatkan cuan sekitar 20% dalam 3 tahun. Nah, kalau 1 tahun ya kurang lebih 5%. Nah, itu teman-teman untuk memahami reksadana. Nah, reksadana lagi-lagi ini macam-macam teman-teman, termasuk syariah juga ada. Misalnya teman-teman milih pasar uang, kemudian syariah. Nah, ini reksadana syariah bahkan menawarkan ini salah satu produk ini 37% return per 3 bulan, cukup tinggi, teman-teman. Kita cek dalam setahun bisa untung 5%-an. Nah, ini teman-teman banyak jenisnya, nanti kita bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Lanjut kita ke marketplace yang lainnya. Di sini ada Bareksa, teman-teman. Nah, Bareksa ini bisa jadi platform untuk temen jual beli yang namanya reksadana. Nah, di reksadana ini jenisnya macam-macam, teman-teman. Ada pasar uang, campuran, indeks, terproteksi, bahkan dire ini properti. Nah, nanti next kita akan bahas lebih lanjut. Di sini marketplace bibit macam-macam juga. Jadi misalnya di sini reksadana secara umum ini bisa menawarkan keuntungan dalam 10 tahun, ada yang 132%, 95%, dan macam-macam, teman-teman. Nanti ke depan kita akan bahas bagaimana trik memilih atau strategi memilih produk reksadana ya, termasuk providernya kita cocoknya di mana nih, apakah di bibit, apakah di Bareksa, Ajaib, maupun platform-platform yang lainnya. Oke, simbolannya ialah bahwasannya reksadana ini cocok teman-teman buat parkir dana dingin atau mungkin dana darurat, misalnya ditaruh di RDPO, reksadana pasar uang, yang keuntungannya pasti akan bertambah setiap bulan atau tidaknya setiap tahun ya, jika rata-rata tahunan, teman-teman. Atau reksadana pendapatan tetap, bahwasannya ini reksadana ialah cocok buat investor yang praktis, kurang mengerti terlalu mendalam tentang produk investasi. Nah, ini cocok masuk di reksadana. Jadi teman-teman tinggal memilih produk di reksadana terkait, maka mereka lah yang manajer investasi itu akan bekerja untuk menghasilkan atau mengupayakan agar cuan atau meningkat, teman-teman, portofolio. Bentuknya seperti apa? Bentuknya NAB. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di episode yang mendatang. Lanjut yang ketiga, pilihlah reksadana yang mempunyai reputasi dan kinerja yang baik serta diharapkan tidak punya catatan yang negatif. Karena kenapa? Karena
beberapa akhir tahun lalu atau mungkin tahun-tahun sebelumnya pernah ada beberapa provider reksadana atau manajer investasi yang bermasalah ya teman-teman. Kita seperti ketahui ada banyak kasus-kasus ya teman-teman, dan tentunya hindarilah manajer investasi yang mempunyai catatan negatif agar dana teman-teman semakin aman. Nah, ini sepintas ya teman-teman beberapa dari produk reksadana yang bermasalah. Teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut di Google atau berita-berita terkait ya teman-teman. Yang terakhir ya teman-teman, bahwasanya resiko dan cuan di reksadana ini atau potensi imbasnya ya relatif teman-teman, mulai dari yang rendah sampai ke tinggi, mulai dari reksadana pasar uang hingga ke reksadana saham ataupun indeks ataupun yang lainnya. Tentunya teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan teman-teman seperti apa. Nanti episode-episode selanjutnya akan nanti saya jelaskan lebih lanjut bagaimana idealnya dalam berinvestasi di reksadana. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam makmur teman-teman dan sampai jumpa.